Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali jumpa lagi dalam acara Life Study. Siapa yang berhenti belajar akan selalu berhenti bertumbuh. Nah, sebelum mulai mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan ini biarlah kami mengerti arti kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi kami secara cuma-cuma. Sehingga kami menghidupi kemerdekaan itu dengan penuh tanggung jawab. Tolong hamba-Mu yang memiliki pengetahuan terbatas ini sehingga boleh menjabarkan apa arti kemerdekaan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah bulan Agustus, khususnya di Indonesia dikenal sebagai bulan kemerdekaan. Nah, bagi orang-orang Kristen itu kemerdekaan itu sangat penting. Karena sesungguhnya sebelumnya kita itu hidup di bawah perbudakan dosa. Untuk itu pada kesempatan ini saya beri judul life study kesempatan ini yaitu kemerdekaan dalam Kristus dan tanggung jawab orang percaya sebagai penerima anugerah. Nah, tentu Bapak Ibu itu ingin sekali mengetahui tentang kemerdekaan yang sejati. Nah, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca Galatia pasal 5 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, jadi tujuan dari kemerdekaan dalam Kristus Bapak Ibu, bukan berarti kita setelah dibebaskan dari hidup yang dosa itu bisa hidup semaunya, seenak pikiran kita sendiri. Nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Tetapi hidup dalam ketaatan dan tanggung jawab sebagai orang yang menerima anugerah keselamatan yang datang daripada Tuhan. Nah, ketika sebuah bangsa atau suatu bangsa itu hidup merdeka, bebas dari penjajahan, maka rakyat dari bangsa itu atau masyarakat bangsa itu harus memiliki satu tanggung jawab di dalam menjalankan satu pemerintahan ini. Supaya mereka jangan lagi dijajah oleh bangsa lain. Demikian juga dengan hidup orang Kristen. Ketika kita telah menerima anugerah keselamatan yang datang daripada Tuhan, yang saya sebut dalam kemerdekaan dalam Kristus, atau juga orang Kristen secara garis besar mengenalnya sebagai anugerah yang membebaskan. Nah, kita itu memiliki tanggung jawab agar anugerah itu tidak menjadi sia-sia di tangan kita. Nah, tujuan dari kemerdekaan di dalam Kristus bukan berarti kita bisa hidup seenak kita sendiri, tetapi hidup di dalam ketaatan dan tanggung jawab. Nah, yang bagian kedua yaitu kemerdekaan dalam Kristus, yaitu anugerah yang membebaskan. Bapak Ibu saya ajak untuk menyimak sekali lagi Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh dengan R besar yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, penjelasan ayat ini sebetulnya terletak di dalam ayat-ayat sebelumnya. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam Roma pasal 7 ayat 24 dan ayat 25. Bunyinya demikian. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah yang telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus yang memberikan hidupnya ganti atau untuk menebus hidup keberdosaan kita. Dan jangan lupa bahwa penebusan itu hanya terjadi satu kali di dalam kehidupan semua umat manusia. Dan menjadi tanggung jawab kita adalah merespon apa yang menjadi penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib.
Coba bayangkan Bapak Ibu, kita ini seperti Rasul Paulus katakan adalah manusia celaka yang terikat di dalam tubuh yang penuh dengan dosa. Tanpa penebusan yang terjadi 2000 tahun lebih yang lalu, kita semua ini masih hidup di dalam hidup yang penuh dengan dosa. Saya tidak bisa membebaskan Bapak Ibu, demikian juga Bapak Ibu tidak bisa membebaskan saya. Karena kita masing-masing terbelenggu di dalam satu ikatan dosa. Ketika Adam dan Hawa itu gagal di dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah, itulah ketika mereka tidak mampu menjalankannya, mereka jatuh di dalam dosa. Tanggung jawab yang Allah berikan untuk mengelola Taman Eden itu tidak mampu mereka lakukan. Untuk itu kita semua membutuhkan penebusan yang datang daripada Kristus untuk membawa kita manusia berdosa kembali kepada rancangan awal Allah yang dimaksudkan di dalam Taman Eden, mampu mengelola apa yang Tuhan berikan menjadi satu tanggung jawab bagi orang-orang percaya. Nah, penjelasan dari ayat ini, ayat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 ini, yaitu kita itu bebas daripada hukuman dosa. Kita tahu bahwa hukuman dosa itu adalah maut. Mati memang akan menjadi bagian daripada setiap manusia. Kita tidak bisa menghindarinya. Tetapi ada orang yang mati di dalam dosa, adalah orang-orang yang menolak penebusan Kristus. Tetapi ada orang yang hidup nantinya setelah mati ini bebas dari hukuman dosa, yaitu hukum maut, mati kekal. Nah, juga kita mendapatkan kebebasan dari perbudakan hukum Taurat. Hukum Taurat itu mengikat umat manusia dan khususnya bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga mereka meskipun mampu melakukan banyak sekali hal-hal di dalam hukum Taurat, tetapi ketika mereka gagal melakukan salah satu dari poin daripada hukum Taurat, maka itu semua terhitung menjadi satu kegagalan besar. Nah, penggenapan di dalam Yesus Kristus itu memampukan kita bebas dari perbudakan hukum Taurat. Dan untuk itu juga kita dibawa masuk di dalam bebas untuk hidup di dalam roh dengan R besar. Yang artinya setelah kita mendapatkan anugerah keselamatan itu, maka ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita itu bebas hidup di dalam roh. Bukan hidup bebas artinya sebebas-bebasnya apapun bisa kita lakukan. Jangan lupa, Allah itu adalah pribadi yang tidak bisa dipermainkan. Ada ayat yang menulis dan mengatakan, jangan sesat, Allah tidak mudah dipermainkan. Apa yang kita tabur itu nanti yang akan kita tuai. Nah, Bapak Ibu, menjadi satu tanggung jawab di dalam hidup orang percaya untuk mempertahankan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, aplikasi dari Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 itu, kita hidup terus-menerus di dalam tanpa rasa bersalah kepada Tuhan. Karena kita menerima anugerah keselamatannya. Menjadi tanggung jawab bagi kita semua bahwa kita menjalani satu keselamatan ini dengan takut dan gentar tentunya. Nah, aplikasi yang kedua yaitu mengerti bahwa anugerah bukan hasil upaya kita sendiri. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengupayakan anugerah keselamatan itu bagi dirinya, apalagi bagi orang lain. Nah, ayat berikut akan menjelaskan ini, yaitu Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata demikian, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, awal daripada keselamatan itu dikerjakan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada rancangan manusia yang terlibat di dalamnya. Tetapi ketika manusia berdosa ini dibebaskan, ditebus oleh anugerah yang membebaskan tadi saya katakan,
Kita ini memiliki satu tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk terus memelihara anugerah keselamatan ini. Jadi tidak boleh ada satu orang pun yang bangga bahwa saya ini kok bisa selamat ya. Ini kan karena saya pinter. Ini kan karena saya sering membaca Alkitab. Ini kan karena saya rajin bergereja. Jangan lupa Bapak Ibu, anugerah keselamatan adalah datangnya daripada Allah. Nah, bagian ketiga bagi kita semua yaitu kita memiliki satu tanggung jawab sebagai penerima anugerah Tuhan. Coba perhatikan ayat ini. Galatia pasal 5 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada penebusan Kristus Yesus, kita itu dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari hukum dosa atau juga hukum maut, yaitu mati kekal. Tetapi jangan mempergunakan kemerdekaan ini sebagai satu kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Dulu ketika kita hidup di dalam daging, hidup di dalam sarkos. Sarkos ini selalu menyeret kita untuk terus berbuat dosa. Dan tadi saya katakan kita hidup bebas di dalam pimpinan daripada roh. Hidup bebas untuk hidup di dalam roh dengan R besar. Nah untuk itu pakai kesempatan pada saat ini untuk terus hidup penuh dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan tanggung jawab itu kan bisa berupa macam-macam. Saudara bisa memeliharanya di dalam meditasi dengan Allah setiap pagi, di dalam mungkin renungan pagi yang saudara lakukan. Saudara melakukannya bersama dengan keluarga, rajin membaca ayat firman Tuhan, merenungkannya, menerapkannya di dalam kehidupan kita. Sehingga api Roh Kudus di dalam hidup kita itu semakin hari semakin besar. Karena Tuhan percayakan roh itu ke dalam hidup kita. Sebagai umat ketebusannya, kita harus punya tanggung jawab. Nah, perhatikan ini, penjelasan ayat Galatia 5:13 ini yaitu kemerdekaan bukanlah satu alasan atau kesempatan untuk hidup sembarangan. Jadi perhatikan Bapak Ibu, setelah kita menerima anugerah keselamatan, kita punya tanggung jawab, kita punya disiplin untuk tetap bisa hidup berkenan di hadirat Tuhan. Nah yang kedua adalah anugerah menuntut respon berupa hidup. Nah ini saya suka dua kata ini. Hidup yang pertama-tama yaitu hidup yang berubah. Nah setelah hidup Bapak Ibu Saudara dan sekalian ini berubah, baru kita bisa berbuah. Nah Bapak Ibu kalau jeli memperhatikan kata berbuah dan berubah dan berbuah itu sebetulnya dalam abjadnya itu semua sama. Berubah dan berbuah. Tetapi yang dituntut dari dalam hidup kita itu adalah sesungguhnya berubah terlebih dahulu. Ketika kita menerima anugerah keselamatan yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita itu berubah. Dan jikalau kita terus-menerus melekat kepada Tuhan, maka hidup kita bisa berbuah. Oleh karena itu, Injil Yohanes pasal 15 ayat 8 di dalam satu perikop pokok anggur yang benar itu, ayat firman Tuhan ini berbicara begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Murid selalu mengikuti pergerakan dari sang guru. Kecuali pengikut. Pengikut kalau guru itu memberikan berkat seperti 5.000 orang yang diberi makan dan minum dengan kenyang. Mereka selalu mencari Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Alasannya cuma satu. Mereka tidak ingin mendengar pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka ingin makan gratis. Hidup gratis. Kalau ada Tuhan, hidup ini bisa gratis. Tetapi Tuhan tidak mencari para pengikut. Tetapi Tuhan itu mencari para murid. Murid yang bisa melakukan apa yang dia lakukan.
murid yang bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadi sebagai murid kita memiliki satu tanggung jawab. Sebagai murid di dalam dunia ini pun kita memiliki tanggung jawab. Kita harus melewati ujian demi ujian. Jangan lupa, ketika kita ingin naik kelas, kita harus melalui satu tahapan-tahapan ujian. Nah, itulah yang menjadi tanggung jawab bagi setiap murid-murid Tuhan Yesus. Nah, tanggung jawab orang percaya yaitu hidup dalam kasih dan dalam pelayanan. Galatia 5 ayat 13b kan dikatakan tadi, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, setelah kita menerima anugerah keselamatan, perbuatan baik kita itu didasarkan oleh karena keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan. Kita bisa melayani orang lain dengan kasih tanpa modus. Kita bisa melayani orang lain dengan kasih tanpa motivasi-motivasi yang menguntungkan diri kita sendiri. Dan dapat kita jumpai di dalam pelayanan-pelayanan bahwa orang itu melayani hanya untuk mendapatkan keuntungan buat dirinya sendiri. Nah, jikalau Bapak Ibu betul-betul menjadi murid Tuhan Yesus, maka apa yang kita lakukan itu keluar dari kasih yang mengalir dari kasih Allah. Jangan lupa, Allah adalah kasih. Di dalam Dia, kasih itu tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan. Karena Dia adalah kasih. Tidak pernah dikatakan di dalam Alkitab ini, Allah itu punya kasih. Kalau Dia punya kasih, suatu saat kasihnya telah dibagi-bagi, itu akan habis. Tetapi pribadinya sendiri adalah seutuhnya kasih. Nah, hidup di dalam kasih dan pelayanan menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kedua yaitu menjaga kekudusan hidup. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16 berkata demikian Bapak Ibu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, bayangkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus itu adalah mempelai laki-laki yang akan menjemput kita. Dan kita ini adalah gerejanya, mempelai Kristus tentunya juga dituntut satu mempelai yang kudus juga. Supaya klop. Kalau kita masih hidup di dalam keberdosaan, kita tidak bisa menjadi mempelai Kristus yang kudus. Untuk itu kita perlu berubah. Kita perlu berubah dan perubahan itu perlu terjadi setiap hari di dalam hidup kita dan teratur serta konsisten. Tanpa hari tanpa yang namanya hidup berubah. Nah, bertumbuh dalam kebenaran dan pengudusan itu sangat penting Bapak Ibu. Dijelaskan kembali, dikuatkan kembali di dalam Roma pasal 6 ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, setelah kita dimerdekakan dari dosa, dulunya kita hamba dosa oleh karena penebusan Yesus Kristus, oleh karena darahnya, maka kita menjadi hamba Allah. Bapak Ibu, mari kita kenali kata hamba. Kata hamba di dalam Alkitab ini, kalau kita hamba dosa artinya kita selalu melakukan apa yang menjadi kehendak dosa. Tetapi setelah kita ditebus oleh darah Kristus, maka kita dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 22 ini menjadi hamba Allah. Berarti kita harus terus-menerus melakukan kehendak Allah sebagai Tuan daripada kita. Karena kita sudah dilepaskan, dibebaskan, dipindahkan dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Nah, kamu beroleh buah setelah kamu berubah itu tadi yang membawa kamu kepada pengudusan. Kita nggak perlu melihat, hidup aku udah kudus belum ya? Hari ini atau esok hidup saya akan menjadi kudus nggak? Lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka setiap langkah kita itu akan menjadi suatu langkah yang penuh dengan kekudusan. Dan sebagai kesudahannya adalah dikatakan dalam Roma pasal 6 ini adalah hidup yang kekal.
itu akan menjadi bagian daripada Bapak Ibu dan juga bagian saya yang telah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya saya mau ajak kita untuk hidup dalam kemerdekaan yang aktif dan bertanggung jawab. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13 berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, seorang hamba yang bisa dipercaya adalah seorang hamba yang tetap melakukan tugasnya ketika tuannya tidak ada bersama-sama dengan dia. Nah, Paulus mengajar kepada jemaat di Filipi, oh ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan hal ini juga patut kita terima sebagai umat ketebusan daripada Yesus Kristus. Kita melakukan atau mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Karena kita ini terus hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Jangan sampai kita tidak sadar. Oh, kita sudah merdeka, kita sudah bebas, tetapi kita terjebak di dalam jebakan iblis. Sesungguhnya kita tidak melakukan kehendak Allah, tetapi melakukan kehendak si setan. Karena kita pikir, ini loh pelayanan yang hebat. Siapa dong? Ini karena saya memang orang yang penuh dengan talenta. Nah, kesombongan akan menyebabkan kita jatuh dan kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Jangan lupa ya Bapak Ibu. Nah, penjelasannya begini Bapak Ibu. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi kita diselamatkan untuk berbuat baik dari keselamatan itu. Beda dengan orang yang melakukan kebaikan untuk mencapai suatu keselamatan. Kita sebagai orang Kristen, setelah menerima keselamatan dari Tuhan, maka perbuatan-perbuatan baik yang keluar dari dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 10 berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, hidup di dalam roh itu akan selalu menghasilkan apa yang namanya buah roh. Nah, apakah selama ini buah roh itu sudah nampak di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu bisa melihat ada 9 macam buah roh, yaitu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Nah, inilah yang nanti kita akan hasilkan di dalam hidup kita sebagai orang percaya, di dalam satu tanggung jawab yang penuh ketika kita terus melekat kepada pokok anggur yang benar, maka kita akan berbuah. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, sudahkah kita hidup sebagai orang merdeka yang benar? Patut kita selidiki Bapak Ibu. Karena jangan-jangan kemerdekaan yang kita terima kita salah gunakan, sehingga kita tidak hidup sebagai orang merdeka yang benar. Yang kedua, sudahkah kita menjadi berkat dalam hidup kita? Tadi Galatia pasal 5 ayat 13b mengatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi orang yang telah ditebus, maka dia akan menjadi berkat buat sesama. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat bagi sesama. Pertama-tama memang kepada orang-orang seiman, tetapi jangan lupa Kristus Yesus memanggil kita juga untuk menjadi berkat buat orang-orang lain yang tidak seiman, orang-orang lain yang masih ada di luar daripada anugerah keselamatan. Bayangkan begini Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan satu makanan yang enak atau mendapatkan satu restoran yang enak, setelah keluar dari restoran itu kita akan merekomendasikan, oh kamu makan deh, coba makan di sini, makanannya enak, kamu pasti puas, harganya murah. Jangan lupa, anugerah keselamatan itu adalah satu hal yang cuma-cuma di dalam kehidupan kita.
Tetapi jangan jadikan hal yang cuma-cuma yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu menjadi percuma di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bertanggung jawab menjalankan anugerah itu. Maka anugerah keselamatan itu akan menjadi percuma di dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu. Nah, apakah hidup kita sekarang sudah mencerminkan anugerahnya? Apakah orang lain bisa melihat di dalam hidup kita ini ada Kristus yang hidup di dalam kita? Jangan lupa Bapak Ibu, kita ini harus menjadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Mari kita mengaplikasikan apa yang kita sudah dengar di dalam kesempatan ini. Yaitu pertama, selalu bersyukur atas anugerahnya. Kita harus bersyukur, ini anugerah yang cuma-cuma. Jangan jadi percuma di dalam kehidupan kita. Yang kedua, hindarilah hidup berkompromi dengan dosa. Kita seringkali bertemu dengan teman-teman yang mengajak kita untuk mengikuti langkah mereka di luar daripada anugerah keselamatan. Katakan tidak untuk dosa. Nah, yang selanjutnya, selalu ambil bagian di dalam satu pelayanan yang nyata. Mungkin Bapak Ibu melakukan suatu pelayanan yang sederhana. Saya pernah berkata begini, dengan senyum saja pun seseorang bisa melakukan pelayanan. Ya, kalau Bapak Ibu menjumpai maksud saya, seorang aser yang penuh dengan senyum. Mungkin dia tidak bisa menyapa saudara karena keterbatasannya atau keterbatasan fisiknya. Nah, dengan senyumnya aja itu kita sudah menjadi adem ketika kita masuk dalam satu komunal atau satu persekutuan ketika bertemu dengan orang-orang seperti ini. Nah, saya juga mengimbau Bapak Ibu untuk menjadi saksi Kristus dalam keluarga, di dalam gereja, dan juga di dalam masyarakat. Kalau saya rasa menjadi saksi Kristus di dalam gereja itu sangat mudah. Karena semua orang di dalam gereja itu akan menjadi malaikat tanpa sayap. Tetapi jangan sampai di luar daripada gereja itu kita menjadi manusia yang sesungguhnya yang memiliki karakter-karakter yang buruk yang belum pernah diubahkan di dalam Kristus. Jadi harus benar-benar kita perhatikan dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini, dalam bulan Agustus ini dan sebentar lagi kita akan menjelang yang namanya kemerdekaan Indonesia. Kita merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Saya mau Bapak Ibu itu memakai kesempatan ini, memiliki tanggung jawab, baik sebagai warga negara Indonesia, bertanggung jawab pada era 80 tahun kemerdekaan Indonesia, terlebih lagi sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan ketika pertama kali Bapak Ibu menjadi percaya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati yang kita alami. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada kesempatan ini. Hamba-Mu yang terbatas, waktu yang terbatas, kiranya di dalam tangan kuasa Tuhan menjadi satu pengertian tanpa batas, menjadi satu waktu yang tanpa batas, di mana Tuhan mampu berbicara dalam hati kami masing-masing. Pakai life study untuk memberkati banyak orang, pakai life study untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lifehouse Community memiliki persekutuan atau kebaktian setiap hari Minggu jam 10 pagi bertempat di Wang Plaza lantai 2 di Jalan Panjang. Bapak Ibu, jikalau belum memiliki komunitas, saya undang untuk bergabung, dan kebaktian ini juga disertai dengan kebaktian katalis dan juga sekolah minggu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, orang yang berhenti belajar akan berhenti bertumbuh. Dan sangat sayang sekali kalau kita tidak bertumbuh di dalam Kristus. Pada kesempatan ini saya mau mengatakan, sekali merdeka, tetap merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.